Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Nabila dengan NIM C1C022054. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode riset. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah akuntansi keprilakuan dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra SEMSI dan Ibu Wira Lestari SEMSI. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu pengertian riset. Riset atau penelitian juga dapat diartikan sebagai proses investigasi yang dilakukan secara sistematis, teliti, dan objektif untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta. Sederhananya, riset adalah upaya mencari tahu bahwa jawaban atas pertanyaan atau masalah tertentu dengan menggunakan metode ilmiah. Berikutnya, istilah riset untuk akuntansi keprilakuan. Riset akuntansi keprilakuan merupakan suatu metode studi yang dilakukan seseorang berkaitan dengan aspek keprilakuan melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap masalah yang berhubungan dengan aspek keprilakuan tersebut, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah itu. Lalu, motivasi dan tujuan riset. Motivasi merupakan sesuatu yang timbul dari dalam diri seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Motivasi seseorang melakukan riset mungkin merupakan keinginan yang timbul dari dalam dirinya untuk memecahkan berbagai masalah maupun persoalan yang ada. Secara spesifik, terdapat 5 tujuan dari suatu riset, yaitu yang pertama menggambarkan fenomena, yang kedua menemukan hubungan, yang ketiga menjelaskan fenomena, yang keempat memprediksi kejadian di masa mendatang, dan yang terakhir melihat pengaruh satu atau lebih faktor terhadap satu atau lebih kejadian. Berikutnya, memahami teori dalam metode riset. Suatu teori mengenai konsep, definisi, maupun proposisi disusun secara sistematis. Selanjutnya, dijelaskan untuk memperbaiki fenomena. Teori bisa berbeda dengan hipotesis karena kekeliruan. Perbedaan tersendiri yang membedakan teori dan hipotesis adalah satu dari tingkatan yang kompleks dan abstrak. Lalu, teori memberikan manfaat dalam beberapa hal. Seperti yang pertama, teori membatasi cakupan fakta yang harus dipelajari. Yang kedua, teori menghendaki riset yang memungkinkan hasil yang lebih besar. Yang ketiga, teori menyarankan suatu sistem bagi penelitian untuk menggunakan data dalam rangka mengklasifikasikannya dengan cara yang berarti. Lalu yang keempat, teori merangkum pengetahuan tentang suatu objek dan menyatakan keseragaman yang berada di luar pengamatan. Dan yang terakhir, teori dapat digunakan untuk memprediksi fakta-fakta lebih lanjut yang harus ditemukan. Berikutnya, variabel riset. Variabel merupakan suatu sifat yang dapat memiliki berbagai macam nilai. Kalau diekspresikan secara berlebihan, variabel adalah sesuatu yang bervariasi. Variabel biasanya diekspresikan dalam bentuk simbol atau lambang. Dalam konteks akuntansi keprilakuan, variabel merujuk pada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perilaku manusia terkait dengan informasi akuntansi. Variabel ini bisa berupa karakteristik individu, lingkungan, ataupun informasi akuntansi itu sendiri. Beberapa jenis variabel seperti variabel independen, dependen, moderasi, dan intervensi. Berikutnya, pemilihan data dan sampel riset. Setiap menentukan besaran sampel yang digunakan dalam riset, langkah pertama harus dilakukan penelitian adalah mengetahui jumlah besaran populasi keseluruhan riset. Dari jumlah populasi tersebut, peneliti akan dapat menarik besarnya sampel representatif yang harus dipenuhi oleh peneliti untuk mampu melakukan generalisasi terhadap kesimpulan akhir riset. Tanpa mengetahui besaran populasi, peneliti akan sulit untuk menentukan besarnya sampel representatif untuk riset tersebut. Sampel merupakan bagian dari jumlah maupun karakteristik yang dimiliki oleh populasi dan dipilih secara hati-hati dari populasi tersebut. Ketika peneliti melakukan penarikan sampel, peneliti tentu tertarik dalam mengestimasi satu atau lebih nilai-nilai populasi atau menguji satu atau lebih hipotesis statistik. Alasan penggunaan sampel adalah yang pertama, biaya yang lebih murah, yang kedua, akurasi hasil yang lebih baik, dan yang terakhir, kecepatan pengumpulan data. Berikutnya ada sumber data dan metode pengumpulan data. Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sumber data ini bisa berupa data primer ataupun data sekunder. Data diperlukan untuk menjawab masalah riset atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Berikutnya, metode untuk pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan terstandarisasi untuk memperoleh data yang diperlukan. Proses pengumpulan data tidak dapat terlepas dari alat-alat yang digunakan untuk mengumpulkan data tersebut. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang digunakan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Metode ini dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu metode pengumpulan data primer dan metode pengumpulan data sekunder.
Berikutnya instrumen riset. Instrumen riset adalah alat atau teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Instrumen ini berperan penting dalam mengukur variabel-variabel penelitian dan memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya. Jenis-jenis instrumen riset yaitu ada kuesioner, wawancara, observasi, serta tes. Pengembangan kuesioner atau pencarian instrumen merupakan langkah lain yang penting dalam proses riset. Kuesioner harus sesuai dengan responden dan didesain secara menarik sehingga responden tertarik untuk menjawab kuesioner tersebut yang pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan respon, validitas, dan keandalan data. Analisis data dan persiapan laporan. Menganalisis data dilakukan setelah peneliti mengumpulkan semua data yang diperlukan dalam riset. Peneliti biasanya melakukan beberapa tahap persiapan data untuk memudahkan proses analisis data. Pemanfaatan berbagai alat analisis sangat bergantung pada jenis-jenis riset dan data yang diperoleh. Ketersediaan alat analisis tersebut mencerminkan kompleksnya permasalahan atau fenomena yang dihadapi di setiap riset. Lalu untuk persiapan laporan ini merupakan tahapan akhir dari suatu riset, karena secara umum laporan riset berisi tentang hal-hal yang terkait dengan kejadian penelitian sejak tahap persiapan atau tahap awal hingga interpretasi dan penyimpulan hasil akhir atau laporan riset. Bentuk baku dari suatu laporan riset belum ada. Bentuk atau format laporan riset sangat dipengaruhi oleh keinginan peneliti, hal-hal yang perlu dilaporkan, serta permintaan dari sponsor riset. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.